uang belum tentu lah bisa membuat kita damai. Bisa membuat kita bisa membuat kita damai, bisa membuat kita damai. Belum tentu uang itu bisa segala-galanya, walaupun kata orang tanpa uang tidak bisa apa-apa kan. Tapi saya sendiri mengalaminya. Di saat saya berlimpahan dengan materi, dengan mudah, sangat mudah sekali dapat uang. Tapi di situ kita malah hati kita nggak tenang lah. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie, ketemu lagi. Kita udah hampir 3 minggu nggak ketemu ya, karena kesibukan masing-masing juga teman-teman juga, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan lagi dengan sosok yang spesial ya, karena Inspira Movie itu memang diisi oleh sosok-sosok yang spesial. Dan hari ini ketemu dengan teman saya, Mas Uco. Apa kabar Mas Uco? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi kita sharing-sharing nggak apa Mas Uco ya? Mas Uco ini sahabat itu punya pengalaman hidup yang luar biasa banget. Pernah menjadi seorang guru, kemudian juga pernah juga jadi sedikit kepleset begitu ya, ikut sedikit menjadi ada masuk ke dunia hitam lah ya. Ke dunia hitam. Tapi di situ justru waktu itu di puncak, merasakan puncak-puncak dunia begitu ya. Kalau kita mungkin belum tentu nih bisa seperti Mas Uco nih, begitu ada di puncak dunia malah bisa ingat gitu langsung stop begitu ya. Karena ini kalau kita istilahnya ekonomi kita lagi nggak bagus, akhirnya kita hijrah tuh ya biasa aja. Lagi duit nggak ada, seret, ya kan, hijrah ya biasa. Tapi beliau ini ketika itu sempat pernah ada di puncak betul-betul kenikmatan lah istilahnya gitu, zona nyaman yang luar biasa sekali yang Allah limpahkan begitu. Tapi ingat gitu ya, Masya Allah, dan kemudian hijrah gitu. Nah, Mas Uco mungkin pertama boleh sharing gitu ya. Perjalanan Mas Uco ini dari awal, gimana kok bisa ya? Yang tadinya jadi seorang guru yang mestinya kan kalau di dalam bahasa Jawa tuh digugulan ditiru. Artinya mestinya jadi teladan anak-anak gitu ya. Kok akhirnya bisa masuk ke dunia itu gitu? Silakan, mungkin dari awal. Jadi awalnya itu kita berawal dari sebelum kita CPNS, itu kan kita ngutang lah, ngutang di bank kan. Belum PNS aja kita sudah ngutang, dari CPNS itu kita ngutang di bank. Dulunya itu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 itu kita ngutang SK kita itu kita gadaikan di bank. Nah, jadi di situ keluarlah dipinjamkan bank itu 75 juta. Nah, 75 juta, terus uang 75 juta itu rencananya mau kita bikin rumah. Oh, rencananya mau bikin rumah. Mau bikin rumah. Kalau tanah sudah ada, cuma untuk rumahnya aja kan. Jadi kurang lebih dana itu sudah hampir 50%
itu sudah kita belikan untuk ke perlengkapan mau bikin rumah. Nah, terus ada acara Euro sepak bola. Oh, sepak bola Euro ya. Nah, Euro itu lupa tahun berapa Euronya itu. Kebetulan kita hobi juga kan. Nah, ikutlah taruhan. Oh, taruhan Nah, online. Taruhan online, ada juga offline-nya ada juga. Oke. Kalau dapat offline kita taruhan offline, kalau nggak ada kita di online. Oke. Dari dulunya yang kecil-kecilan sampai ke puncak mau Euronya itu kan 1 bulan kan full. 1 bulan tuh Full biasanya. 1 bulan acara sepak bolanya itu. Jadi kita taruhan tuh setiap hari. Oke. Nah, setiap hari selama 1 bulan. Terus ke semifinal itu kita yang lebih taruhannya lebih Kencang lagi. lebih kencang lagi. Dari awal kita kalah. Ya sampai uang yang mau bikin rumah itu habis. Yang sekitar 75 juta tadi. Sisanya sekitar 50%-an itu habis untuk taruhan bola. Bola tadi. Mm-mm. Oke. Terus Nah, kemudian habis taruhan bola itu tadi. pusing gitu ya. Pusing. Pusing gimana nih? Kita mau Bangun rumah. mau bangun rumah, tapi uangnya sudah habis. Kalah taruhan tadi kan. Oke. Kalah taruhan bola tadi. Terus pusing nih dengan ada sisa uang yang seadanya. Kita gimana caranya supaya cepat Balik lagi. cepat menghasilkan uang yang untuk bikin rumah tadi. Oke. Nah, rencananya gitu. Nah, terus karena saya hobinya online juga, lihatlah situs-situs. Nah, ketemulah situs judi lah. Oke. Situs judi itu. Nah, di situ kita mulai judi togel lah. Oke. Nah, judi togel di situ. Dari judi togel itu kita dari pemain sampai kita bahasanya pengumpul lah. Nah, mengumpulkan uang yang orang titipkan ke kita, beli nomor itu tadi yang akan kita masukkan ke akun dari ke akun togelnya itu. Nah, sampai ke Kalau bahasa ininya apa? Bandar ya? iya, bisa dikatakan bandarnya lah. Oke. Dari itu kan cuma waktu itu kita masih kecil-kecilan. Oh, kecil-kecilan. Nah, Oke. kita masih pakai akun punya orang. Oke. Kalau bahasanya masih pengumpul lah. Ya. Waktu itu masih belum ke bandar lah. Oh, belum bandar jatuhnya. Belum ke bandar. Dari modal kalau nggak salah dari modal itu 2-3 juta. Nah, berpenghasilan sehari sampai 100 sampai 200 ribu. Sehari awalnya. Seharinya awalnya. Oke. Nah, terus karena kita yang uang kita mau habis kan, mau cepat nih, mau kembali modal yang kemarin, niatnya mau untuk balikin modal aja. Terus dari togel itu tadi jadi pengumpul itu tadi dapatlah 200 ribu, semakin banyak orang yang ngumpulkan sama kita pengumpul nih. Seharinya itu ya semakin omsetnya semakin banyak, untungnya juga semakin banyak. Nah, sampailah ke titik puncak itu untungnya sehari hampir 2 jutaan. Nah, hampir 2 juta rupiah kita untungnya per hari itu. Nah, terus gimana nih? Kita mau ngembangkan, maksudnya saya sendiri mau ngembangkan supaya untungnya tambah besar lagi nih. Jadi yang tadinya niatnya mau cuma balikin duit buat bangun rumah jadi keenakan. Nah, keenakan. Oke. Nah, jadi keenakan. Oke. Akhirnya Kemudian meningkat bikin situs. sempat bikin situs. Tapi awalnya belum situs dulu. Belum situs dulu, betul. Kita masih pengumpul darat aja. Pengumpul darat. Oke. Dari pengumpul darat itu kita sudah berkembang. Saya gabung ke komunitas. Komunitas itu tadi. Ya. Terus belajar mendalami itu karena saya hobi juga di online juga. Saya dalami cara buat akun tadi. Sampai saya punya akun sendiri.
Yang artinya untuk orang online ngirimnya ke kita sendiri gitu. Nembaknya lah istilah bahasanya itu nembak togelnya. Okay. Nah, sampai ke kita sendiri. Di situ sampai bisa dikatakan bandarnya lah kita. Nah, dari situ berpenghasilan ya lumayan per harinya. Per harinya kita itu puluhan juta lah. Wih, per hari ya? Ya, puluhan juta kita. Puluhan juta. Oke. Puluhan juta itu untuk kita per harinya kotor. Puluhan juta. Cuma pastilah puluhan juta itu pasti untung kita dari itu. Kalau sebulannya bisa dikatakan tembus ratusan juta ya? Ya, ratusan juta. Kalau per bulannya ya? Kalau 200 sih pasti lebih. Wih. Pasti lebih 200, 300-an tuh ya kurang lebih kayak gituan lah. Tapi kadang-kadang bisa lebih juga. Karena dia kan omsetnya naik juga. Terus kita ini kan yang kenanya juga ada yang banyak ada yang sedikit. Tapi pastilah kalau di angka 200-300 juta per bulan itu dulunya itu pasti kita dapatnya. Gitu. Kalau dihitung per bulan. Nah, Mas Uco, tadinya kan cuma seorang PNS nih, yang gaji mungkin UMR gitu ya. Iya. Kemudian merambah dunia pertogelan, offline dan online, kan dapatnya sampai ratusan juta per bulan tuh. Terus apa perubahan yang kemudian terjadi gitu? Apa terus jadi, akhirnya suka main, suka kumpul-kumpul dengan yang negatif begitu? Ya, itu pasti udah. Kita waktu kejerumus ke dunia hitam itu kita pasti sudah yang lainnya pasti ikut. Nah, dulu itu konsekuensinya ya? Iya, konsekuensinya pasti kita. Oke. Dari kita minum-minuman sampai ya sempat juga kita coba-coba ke narkobanya. Oh, narkobanya ya? Juga dulu sempat kita coba-coba minuman. Nah, karena yang namanya sudah dunia hitam itu tidak luput dari itu. Apalagi kita kerjanya malam, kita juga perlu doping kadang-kadang, dan kadang-kadang hiburannya tuh pasti udah minum-minuman tuh setiap malam, habis hitungan-hitungan, minuman itu hampir tiap malam lah. Dulunya itu. Mabuk berarti ya? Mabuk. Bisa dikatakan mabuk, cuma ya luar biasa betul ya. Sempatlah terjerumus ke situ lah. Namanya orang bejat semua dalam situ kan ya pastilah. Hidangannya bukan air putih atau apa, enggak. Hidangannya alkohol. Nggak ada air putih, nggak ada teh gitu ya, nggak mungkin ya. Oke. Kalau ada tamunya juga kan ya rata-rata penjahat juga. Benar. Nah, rutinitas kayak begitu tuh berlangsung berapa lama tuh Mas Uco tuh? Itu kalau nggak salah saya itu hampir 5 tahunan lah. Wih, 5 tahunan berkecimpung di dunia seperti itu. 5 tahunan saya di situ. Itu udah posisi udah nikah ya? Iya. Oh, udah punya anak ketika itu? Udah punya anak juga. Sudah nikah. Terus istri ya namanya kita ini kan takut juga istri kan mau ini kan kita pasrah aja lah. Iya, istri pasrah aja. Apalagi kalau pas mabuk itu nggak bisa diganggu kali ya. Nah, kalau saya dulunya nggak di rumah mabuknya. Oh, nggak di rumah, nggak di rumah. Oh, minumnya nggak sampai rumah gitu ya. Cuma di luar aja gitu ya. Saya ada nyewa tempat khusus yang untuk kerja. Tempat kerja khusus itu kalau kontrakan yang khusus untuk kerja. Saya, karyawan saya atau yang berkecimpungan di situ tadi. Jadi kalau di rumah itu steril, nggak ada. Di rumah itu ya layaknya rumah biasa aja. Oke. Jadi orang-orang yang bertamu yang pergaulan saya itu ya di tempat kontrakan kita itu, nggak di rumah. Jadi memang kegiatan bisnis dan semua yang terlibat di dalamnya ya cuma di tempat itu aja ya. Jadi rumah emang rumah steril gitu. Rumah steril, nggak ada untuk yang macam-macam lah kalau rumah kita. Masya Allah. Jadi kemudian Mas Uco ada di puncak kenikmatan dunia Allah kasih ketika itu istidraj ya istilahnya ya. Boleh dikatakan istidraj ya. Benar sekali itu. Nah, kemudian kan kalau kita nih enak, yang namanya enak itu kan nggak gampang gitu ya. Terus berpikir, wah gue mesti hijrah karena apa? Karena kan
kalau orang lagi enak-enak kayak gitu kan mikirnya pasti dunia, sayang dong kalau ditinggal. Kemudian bisa akhirnya hijrah. Itu apa awal yang membuat hal itu? Sebenarnya kita itu gimana ya? Dikatakan enak, ya enak lah di dunia situ kan. Ya. Ya semua apa yang saya mau bisa saya Beli lah ya. mau bisa saya dapatkan apa aja. Saat itu juga bisa saya beli, bisa saya dapatkan. Rumah, mobil. Uang kita juga ada kan. Apa aja juga bisa kita dapatkan. Cuma gimana hati ini kayaknya gelisah gitu lah. Oke. Nah, gelisah. Ya mungkin apa kita nggak tahu juga. Memang gimana ya? Seperti ya kalau kita bilang kayak tanaman tuh tumbuh tapi gersang-gersang lah. Saya kita gelisah, kita mau kita maksiat, oke lah maksiat. Habisnya itu kadang-kadang kita ingat juga. Memang dari mungkin bawaan atau gimana nggak tahu juga. Kita tahu aja nih kita melakukan yang salah, tahu kita salah sebenarnya. Tahu. Cuma ya gimana ya, mungkin karena waktu itu pergaulan juga yang memang membuat kita nggak bisa lepas. Kemungkinan pergaulan sama teman-teman juga. Nah, tapi setiap kita melangkah ke sana, setiap kita yang nggak baiknya sebenarnya ingat aja malamnya, kalau apalagi kalau kita sendiri. Nah sendiri nggak ada teman-teman, kita duduk sendiri ngerokok sendiri. Dulu kan saya ngerokok juga nih. Kalau sekarang kan udah berhenti kan. Ngerokok itu kadang-kadang ingat tuh, gimana kalau aku mati posisi gini. Oh iya? Ya. Sempat juga ingat kalau mati ini bisa langsung dilempar ke neraka aja kan. Udah nggak perlu hisap lagi ya? Ingat aja itu. Cuma kalau sudah datang teman-teman lagi kan, nah lupa lagi sudah kita. Insya Allah. Nah kemudian momen ketika kita ingat akhirnya bulat tekad untuk udah deh kayaknya stop deh, kayaknya ini nggak baik nih kayaknya kalau diterus ini. Itu momen apa itu? Momennya lahir anak saya Apan. Itu anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga ya. Di situ saya sahabat Inspira Mopi, kita lihat Mas Uco begitu terharu ya dengan kasih sayang Allah begitu ya. Mungkin karena banyak kekhilafan di masa lalu dan beberapa kali sempat masuk rumah sakit Mas Uco ya. Tapi Allah berikan kesempatan beliau untuk memperbaiki kehidupan begitu. Artinya ketika manusia itu lupa, manusia itu lari dari Allah, Allah tidak pernah lari dari manusia. Allah selalu menunggu setiap detiknya dengan sabar, ya, menunggu manusia itu untuk bertobat. Nah ini yang sepertinya membuat Mas Uco ini begitu terharu Mas Uco ya. Saya ingat waktu saya sakit itu, sana saya nggak diberikan kesempatan untuk itu lahir anak saya Apan. Saya nggak mau lah. Sudah dulu anak saya makan uang haram gitu. Oke. Saya bertekad maunya anak-anak saya menjadi baik begitu ya. menjadi baik. Tentu diawali dengan Uang yang halal. rezeki yang halal begitu ya. Nah, jadi habis anak saya lahir Apan, di situ saya sudah bertekad anak saya harus jadi orang lah. Setidaknya mereka jadi orang bermanfaat lah. Nah, gitu. Jadi momen di situ saya tekadkan bulat untuk hijrah saya. Betul-betul hijrah gitu ya. Niat kita mau hijrah, kita mau berhenti di dunia gelap gitu lah. Memang uangnya ya ratusan juta, jauh dari saya jadi guru yang cuma 3 juta per bulan. UMR lah ya. UMR itu 3 juta lebih. Nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan dengan usaha saya yang. Dan akhirnya nominal yang begitu banyak itu yang membuat lupa begitu ya. Iya, itu lupa. Katanya sempat masuk rumah sakit ya gitu. Ya, nah di situ saya masuk rumah sakit itu karena ini. Biasanya kan dapat uang kan Ratusan juta sebulan. ya dapatnya tiap hari lah.
Itu kan kalau kita kalikan per bulan. Tiap harinya kita megang uang lah, istilahnya banyak megang uang kita tiap hari puluhan juta. Oke. Sampai suatu saat kita berhenti. Memang berhenti sama sekali kan. Kaget otomatis juga ya. nggak ada pemasukan. Cuma mengharapkan ini aja kan, mengharapkan gaji PNS-nya itu aja. PNS saja. Cuma mengharapkan gaji PNS. Pusing. Stres kita sebagai kepala keluarga kan stres nih. Anak. Yang tadinya serba berkecukupan gitu. Serba kecukupan. Kita mau belanja ini, kamu keluar ini, mau apa aja bisa kita beli. Sekarang kita drop, kita berhenti kemarin, uang yang itu memang kita nggak pakai lagi. Oke. Uang yang dulu yang ada itu memang nggak mau. Yang hasil bisnis haram itu ya? Iya, memang nggak kita makan sama sekali itu. Oke. Kita murni lah pakai uang kita yang gaji PNS itu aja untuk makan anak-anak dan keluarga saya. Sakit lah saya. Sakit, tapi di situ masih ada yang gaji per bulan dari bandar. Ini yang saya lupa ngomongnya. Memang saya secara jadi bandar yang ininya saya berhenti yang dapat uang, tapi saya masih ada gaji bulanan yang dari bandar-bandar yang ngasih saya. Karena saya kan dulu ada situs-situs prediksi, situs-situs nonton online yang iklannya dibayar. Jalan terus. Oh iya. Berarti yang di stop tuh memang yang ditanganin aja ya. Situs yang ditanganin. Tapi ternyata dari iklan-iklan itu masih masuk juga. Ya, itu kan kita nggak tahu. Nggak tahu itu ya. Dulu kita nggak tahu itu. Apakah itu halal haramnya kita masih belum. Yang kita tahu kan ya yang di depan ini aja. Ini pasti pasti salah lah. Dulu kita nggak tahu itu. Nah, setelah saya sakit, berobat sempat ke Banjarmasin, sempat juga berobat. Nah, dari situ kita dapat pencerahan dari guru kita bahwa yang masih ini haram lah dikatakan. Dan bahkan ini lebih parah lagi. Nah, ini kita karena ngajakin, artinya dosanya jairiyah lagi. Jairiyah malah ya. Nah, dari situ kita stop juga yang itu. Kan kita sakit tuh. Nah, dalam sakit saya itu saya sempat hampir satu hari satu malam tuh nggak sadarkan diri tuh. Oke. Saya dibawa dari rumah sakit ke rumah nggak sadarkan diri, dan saya berniat juga sama Allah, ya Allah, jika kau berikan hamba satu kali lagi, silakan saya buang semuanya. Saya buang semuanya gitu lah. Dari yang penghasilan yang dari dunia hitam itu. Alhamdulillah. 2015 terus saya berhenti. Total. Tapi namanya kita di online, karena saya kerjanya cuma bisa online. Ternyata kerjaan saya ini dapat lagi nih. Waktu zaman trading koin. Nah, trading koin itu sebab berpenghasilan lagi. 250.000 sampai 3 juta pun sehari dapat. Nah, 2015 ke 2016. Nah, itu per hari saya dapat lagi tuh. Enak lagi tuh. Habis hijrah tuh enak lagi tuh. Sholat kita tetap sholat. Karena saya sudah ingin hijrah kan. Ya udah kerja. Nggak taunya yang kerjaan ini juga mutar lagi. Akhirnya nyangkutnya ke situ lagi. Nah, kok nyangkutnya ke ini lagi kan? Ke judi lagi. Sampai saya berdoa, setiap hari saya berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Itu aja doa saya. Sampai sekarang saya selalu berdoa kayak gitu. Karena saya takut. Takut kejerumus lagi gitu lah. Karena tipu setan itu ya. Luar biasa ya. Tipu daya setan dan dunia ini begitu luar biasa gitu. Mas Ucok ya. Nah, kemudian Mas Ucok ini kan
Kalau saat ini sudah memiliki perusahaan juga, Alhamdulillah. kemudian aplikasi yang cukup besar juga ternyata sahabat, namanya Enggi Changer ya. Ya, gitu aja. Dan saya juga terkejut juga nih. Ternyata kan selama ini kita tahu aplikasi-aplikasi yang transfer antar bank gratis itu kan yang kita tahu yang terkenal yang logonya kuning itu kan sahabat. Nah, ternyata Mas Uco ini udah merintis semenjak 2017, artinya lebih dulu ya? Kalau dibandingkan dengan itu ya lebih dulu. Lebih dulu ya? Jadi Anggi Changer itu sebelumnya belum berbentuk aplikasi. Hanya website dulunya. Anggi itu nama istri saya. Nama istri saya itu Anggi, nama dia Margiati. Cuma kalau kita biasa bilangnya Anggi. Nah, Changer itu kan pertukaran kan. Yeah. Nah, jadi dulu karena saya bergelut di bidang Bitcoin, koin-koin itu, jadi antara menukarkan uang rupiah dari koin tukarkan ke rupiah supaya bisa dicairkan, maka melewati situs Anggi Changer tadi. Nah, lewat Anggi Changer itu tadi, karena koin ini saya tahu enggak ini kan, ada unsur-unsur itu. Ada unsur-unsurnya kan, saya nggak bisa sebutnya halal atau haram juga. Intinya saya sudah nggak mau lagi lah kayak koin-koin itu. Jadi antara koin dan, tapi sebenarnya antara koin dengan pulsanya itu sebentar loh. Jadi saya habis pulsa sebenarnya. Habis pulsa, tengah malam habis pulsa, mau cari pulsa, tutup nih. Toko di Puruk Jauh kan nggak ada yang buka. Nah, jadi di online ada pulsa. Nah, di situ kepikiran saya bikin pulsa-pulsa. Nah, di Anggi Changer tuh yang dulunya tukeran koin saya tambahkan fasilitas untuk dari koin beli pulsa. Nah, jadi dari koin bisa ke pulsa atau langsung dari orang beli dari memang dari rupiahnya kan, mau beli pulsa bisa juga dari koin ke pulsa kayak gitu. Nah, sering berjalannya ini ternyata malah pulsanya yang laku. Oke. Nah, pulsanya itu yang lebih laku dulu tuh. Dari koinnya agak redup. Nah, saya mikir juga waktu itu gimana nih, lebih baik fokusin aja. Saya ambil salah satu fokusnya. Nah, waktu itu saya masih PNS juga. Saya PNS. Jadi karena pulsanya yang laku, karena koinnya ini kita sudah tahu abu-abu kan. Abu-abu. Nah, bisa dibilang abu-abu itu, ya udah kita sekalian aja. Kita memang sudah berhenti, kita putuskan di pulsanya aja. Nah, dulu masih berbentuk website Anggi Changer. Nah, kita kembangkan, kita buatlah aplikasinya. Tetap dengan nama Anggi Changer juga. Di 2019, alhamdulillah di 2018 itu sudah kelihatan, sudah dari omset. Dari omset 2018 itu yang dulunya dari labanya cuma Rp1.000 per hari. Laba itu cuma Rp1.000. Awalnya. Anggi Changer itu cuma Rp1.000. Bahkan bisa nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali keuntungan. Tetap aja saya jalanin. Karena saya yakin insya Allah usaha ini akan bisa mensejahterakan saya dan orang banyak. Masya Allah. Waktu itu. Sampai 1 bulan pertama itu, 2 bulan pertama itu saya seharinya dapat untung 5 ribuan. Cuma Rp5.000 saja untungnya per hari. Bulan kedua, bulan ketiga itu sampai puluhan ribu udah. Nah, alhamdulillah puluhan ribu. Ke 2018 itu sudah mulai kelihatan. 2018 akhir itu sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah omsetnya sudah mulai bagus. Tapi ya itu tetap kita ada musibah juga dulu. Ada musibah 2018 naik-naiknya itu malahan kita kena musibah lagi. Kita sempat kena hack gitu. Kena hack ya? Kena hack kita. Uang orangnya habis. Sisa 20% uang orang yang ada sama saya dan uang saya juga itu namanya kena hack, saldo kita habis. Bingung. Bingung. Sempat, tapi masih jalan ini. Masih jalan. Bingung sama istri gimana nih? Apakah mau kita lanjutan apa gimana nih? Sebenarnya waktu itu kalau kita mau berhenti,
ibaratnya kasarnya kita mau kabur, nggak ada juga orang Ya, nyariin gitu. nyariin kan, karena kita yakin insya Allah ini kerjaan ini akan bisa mensejahterakan kita dengan ya bahasa kita tuh berdarah-darah dari uang yang nggak ada, bingung nih, bingung cari uang. Cuma saya memang niat juga, saya sudah mau hijrah, jadi saya nggak mau lagi ke dunia hitam apa dan yang namanya riba juga saya nggak mau. Jadi usaha saya Anggi Changer nih, alhamdulillah nggak ada 1.000 rupiah pun saya yang sakut pot sama bank. Usaha saya nggak ada sama sekali. Saya nggak ada utang. Dari awal Anggi Changer berdiri saya nggak ada uang ribanya di situ. Nah jadi bingung nih, karena kita sudah kena hack, nggak ada, ya udah jalan semaksimalnya aja, pelan-pelan. Jadi ada uang langsung kita berikan barang, ada uang kita belikan barang sampai itu 1 tahun kayak gitu. Kita nggak ada sama sekali yang dapat untung dari situ, nggak ada. Cuma untuk balikin modal aja, modal uang orang aja. Iya, orang. Nggak ada sama sekali kita. Wih, berarti niat balikin ya? Ya balikin aja. Masya Allah. Nggak ada sama sekali kita yang namanya untung itu nggak ada. Cuma berhubung saya masih ada PNS dulunya kan, nah jadi masih ada Itu buat ibaratnya nutupin kebutuhan gitu untuk ya? makanan hari-hari lah. Iya. Kalau kerja ini kita memang nggak ada untung sama sekali. Oke. Nah sampai usaha kita di 2019 tuh Corona. Corona ya. Nah di Corona itu ya musibah bagi orang, bagi kita itu gimana lah, malah kejatuhan. Durian runtuh gitu ya? Nah durian runtuh di Corona itu. Oh berarti malah naik zaman Corona itu Nah ya? di zaman Corona itu kita di puncak-puncaknya. Oh, karena banyak transaksi ya? Nah di Corona itu kita puncak-puncaknya. Nah alhamdulillah di Corona itu di situ kita malah hampir berapa ratus kali lipat gitu lah naiknya. Iya. Dari omset yang dulunya masih ya ratusan juta seharinya sampai bisa di angka 1 lah dulu itu. Wih, di musim Corona itu? 2019. 2020 kali ya? Ya 2019 Oh, Corona. 2019 ya? 2019 2020 lah. Iya, 2020. Corona itu. Kalau nggak salah itu saya ingatnya 2019 Corona. Di situ mulai 2020, 2019, 2020 itu yang mulai Malah melonjak ya? malah melonjak. Wih, sampai 1M. Iya dulunya. Wow. Yang di 2019 2020. Iya. Dari yang nggak ada karyawan nih, dari nggak ada karyawan sampai 2019 pertengahan ada 1 karyawan yang gantian. Wih. Kalau dulu kan sendiri nih. Ya sendiri. Kita juga CS, kita juga owner, kita juga semuanya lah. Semuanya kerjaan sendiri. Semua kerja sendiri, dibantu sama istri. Nah di 2019 itu 2019 2020 pertengahan itu situ kita mulai ada 1 karyawan. Nah yang bisa bantu, bisa saya istirahat juga lah istilahnya kan. Nah di situ mulai ada omset sudah mulai bagus ya. Dan ini Anggi Changer ini banyak fiturnya ya. Banyak. Di sini sahabat, kalau saya lihat nggak cuma transfer antar bank, tapi ada juga booking tiket pesawat, booking hotel dan segala macam ini ya. Semuanya ada. Tiket pesawat, booking hotel, kapal laut, kereta api, pulsa, paket data, PPOB, Masya Allah. Gojek, Dana. PPOB ini tuh kan seperti bayar tagihan listrik, PDAM, tagihan Telkom, hampir semuanya lah di sini. Top up game, top up Dana, Gojek juga lengkap di situ. Hampir semuanya ada lah. Sekarang kalau boleh tahu karyawannya berapa ini Mas Ucok nih sekarang? Sekarang karyawan kita di 24 atau 26 lupa nih saya nih. 20-an sudah. Masya Allah luar biasa sekali ya. Dan ini Mas Ucok membangun seperti ini tidak ada basic sekolah TI ya, IT ya sebenarnya? Nggak ada. Kok bisa sampai seperti ini tuh gimana Mas Ucok? Saya punya kemampuan ini. Pertama kita kan gabung di komunitas tuh. Iya. Ya karena ada niat tadi kan. Karena kita berdoa cari rezeki yang halal. Jangan sampai terjerumus lagi yang ini. Jadi intinya karena saya itu maunya
awalnya kan mau cari luaran aja, Ya. cari luaran, tekadnya untuk cari lebih lah. Gabung di komunitas, belajar. Oh, ya. Jadi dari komunitas itu dapat ilmu gitu Dapat ya. ilmu. Wih, Kita keren banget ya. belajar, otodidak juga. Masya Allah. Nah jadi sahabat Inspira Movie jangan sampai lupa ya. Jadi buruan install Enggi Changer karena ini keren banget. Ini aplikasi udah ada sejak 2017 ya. 2017. Lebih dulu loh daripada yang aplikasi yang itu yang logonya kuning itu gitu. Yang mungkin udah banyak yang pakai juga sekarang gitu ya. Nah jadi buruan install karena ini manfaatnya banyak banget dan harga-harga hotel di sini kok bisa miring begini nih Mas Ucok nih. Namanya juga kita Enggi Changer tuh termurah. Bahasa kita juga termurah. Oke. Semuanya murah dari paket datanya, baik pulsanya, Oke. token PLN, Oke. top upnya. Hampir semua produk kita itu memang murah gitu lah. Oke. Dan kita juga Berani diadu ya? berjado. Oh. Karena kita di Enggi Changer sebenarnya kita semi syariah sebenarnya kita terapkan. Oke. Kita terapkan usaha itu semi syariah yang kita nggak ada mau ambil untung sebanyak-banyaknya enggak. Oke. Memang kita kecil aja. Karena kita terapkan semi syariah itu tadi supaya kita dapat player, kita dapat karyawan, kita juga bisa sejahtera. Ini benar loh sahabat, saya cek ya yang hotel-hotel yang ini saya lihat yang biasanya harga 700 bisa ke 500 gitu ya. Yang harga 500 bisa ke 300 gitu ya. Booking hotel juga itu seluruh Indonesia juga, bukan hanya kita di Kalimantan Selatan aja, enggak, mau di mana aja. Jadi semua aktivitas dalam satu genggaman. Iya. Dalam satu klik yaitu Enggi Changer. Enggi Changer. Wih, keren banget ya. Waduh sayangnya tuh saya baru tahu gitu ya. Terlambat juga kenal ya sama Mas Ucok nih, keren banget. Keren juga nih. Saya harus belajar banyak. Boleh belajar ya nanti ya? Boleh. Mas, oh, keren banget loh ya ini ya. Oke. Nah, untuk Enggi Changer ini luar biasa. Jangan lupa tadi untuk install. Nah, kemudian kita masuk ke segmen terakhir mungkin Mas Ucok ya. Mungkin sekaligus ke closing statement juga dari seorang Mas Ucok yang luar biasa ini. Mas Ucok, saat ini manusia seperti dihipnotis begitu ya. Dengan istilahnya bagaimana begitu luar biasa mengejar materi, mengejar dunia. Ya bahkan segala sesuatunya sekarang kalau ibadah pun dinisbatkannya ke materi begitu ya. Padahal sedangkan materi itu kan udah dijamin Allah tuh. Kita disuruhnya ya ibadahnya aja kamu benerin, kata Allah kan begitu. Nah ini dari pengalaman hidup Mas Ucok bertahun-tahun yang lalu yang seperti ini, pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita tentu saja Muslim ya, yang kita sayangi tentu jangan sampai kayak kita begitu ya, atau mungkin lebih parah lagi, ini apa nih Mas Ucok, silahkan. Yang pertama kita jangan, kalau kita mau bangun usaha, memulainya dengan riba lah. Kalau saya dari saya itu aja sih. Oke. Karena riba itu kan seperti penyakit. Betul. Belum lunas, kita pasti ada rencana ngutang lagi. Benar. Kita utang kita dari yang 5 tahun, lunasnya 5 tahun, sudah jalan 3 tahun, itu kita pasti ada rencana lagi. Nah di situ kita bakalan rumah tangga bisa berantakan. Ujung-ujungnya bisa hancur juga ya. Ujung-ujungnya bisa kayak gitu. Uang belum tentu lah bisa membuat kita damai. Bisa membuat kita bisa membuat kita damai, bisa membuat kita teman. Belum tentu uang itu bisa segala-galanya, walaupun kata orang tanpa uang tidak bisa apa-apa kan. Tapi saya sendiri mengalaminya. Di saat saya berlimpahan dengan materi, dengan mudah, sangat mudah sekali dapat uang. Tapi di situ kita malah hati kita nggak tenang lah, istilahnya kayak gitu. Potensi untuk tergelincir ke maksiat itu luar biasa justru ketika itu. Oke, Mas Ucok, terima kasih atas sharing-sharing yang luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan makin sukses, makin bermanfaat untuk umat. Amin. Ya. Oke, sahabat Inspira Movie, terima kasih banyak. Jangan lupa share-share video Inspira Movie ya. Yang tentu saja ini amalan jariah juga buat Anda semua di rumah. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.